Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Saputra dengan NPM 203100060. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi dari beberapa klinis. Yang pertama itu ada hernia nukleus pulposus atau HNP, yang dimana itu merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur analus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol atau bulging dan menentukan ke arah kanalis spinalis. Untuk etiologinya sendiri, itu penyebab dari hernia nukleus pulposus ini biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang kultur dan tipisnya nukleus pulposus. Analus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya, analus fibrosus biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. Untuk patofisiologinya itu sendiri, itu pada tahap pertama, itu sobeknya analus, fibrosus bersifat sirkumferensial. Karena adanya gaya traumatik yang berulang, sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini terjadi, maka resiko HNP hanya mengganggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat diasumsikan sebagai gaya traumatik ketika hendak menegakkan badan waktu terpleset, mengangkat benda berat, dan sebagainya. Untuk epidemiologinya itu sendiri, itu prevalensi HNP berkisar antara 1-2% dari populasi. Usia yang paling sering adalah usia 30-50 tahun. Pada penelitian, HNP paling sering dijumpai pada tingkat L4 sampai L5. Titik tumpuan tumbuh di L4, L5, dan S1, penelitian Dermersis dan Koherler pada 1431 pasien dengan herniasi diklus lumbalis memperlihatkan bahwa pasien HNP L3 L4 secara bermakna dari usia tua dibandingkan dengan pasien HNP L4 dan L5. Untuk faktor resikonya itu sendiri, itu ada usia, yang dimana usia merupakan faktor utama terjadinya HNP karena analus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras. Menyebabkan analus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Yang kedua itu ada trauma. Yang dimana trauma itu yang memberikan stres terhadap kolom fibrolis seperti jatuh. Yang selanjutnya itu ada pekerjaan. Yang dimana pekerjaan ini adalah trauma yang sering mengakibatkan barang berat dan cara mengangkat barang yang salah. Meningkatnya resiko terjadinya HNP. Yang selanjutnya ada gender. Yang dimana pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita, yaitu berbanding 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang mengakibatkan koluma fibralisis. Untuk penata laksanaan pasien ini sendiri, itu penata laksanaan terapi dimulai modalitas fisioterapi yang digunakan yaitu transcutaneous electric nerve stimulation atau TENS, activation, deep muscle exercise, dan isotonic resistive exercise. Tujuan jangka pendek yang hendak dicapai pada kondisi ini adalah mengurangi nyeri dan meningkatkan kekuatan otot. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Untuk komplikasi dari HNP ini sendiri itu ada inkontinensia urin dan inkontinensia tinja, yang dimana hilangnya sensasi di area sekitar dubur dan paha pada bagian dalam, kerusakan saraf permanen, dan menyebabkan kelumpuhan. Untuk prognosisnya itu sendiri, pada pasien yang mengalami operasi laminektomi memiliki angka mortalitas 0,3%, 30 pasien yang mendapat terapi dini dan agresif memiliki progresif keseluruhan yang lebih baik. Untuk pencegahannya, hernia nukleus pulposus dapat dicegah trauma dalam aktivitas fisik dan pola hidup. Hal-hal berikut ini dapat mengurangi risiko terjadinya HNP, yang dimana itu ada olahraga secara teratur,
untuk mempertahankan kemampuan otot seperti berlari dan berenang. Yang selanjutnya ada hindari mengangkat barang yang berat, edukasi cara mengangkat yang benar. Yang selanjutnya ada tidur di tempat yang datar dan keras. Yang selanjutnya ada hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma. Yang selanjutnya kurangi berat badan. Nah, yang selanjutnya ini ada klinis kedua, yaitu klinis dari spina bifida. Yang dimana penyakit ini adalah berarti terbentuknya arcus vertebrae yang bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga myelodiplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar dan kantung yang berisi cairan yang mengitari spinal cord menitari spinal cord. Untuk etiologinya itu sendiri, itu bersifat multifaktorial, artinya terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, yang yaitu ada trauma genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam menutup tuba nutreal. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembentukan protein, serta enzim yang paling penting dalam proses neurogenesis. Mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba nutreal yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Untuk patofisiologinya itu sendiri, itu spina bifida berhubungan dengan kegagalan pelan tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu perlu untuk memahami embriogenesis dari plat nutreal. Tuba nutreal tube, terbentuk sejak hari ke-22 pasca fertilisasi atau pembuahan yang terdiri dari 2 tahap, antara lain tahap neurulasi primer dan sekunder. Untuk epidemiologinya itu sendiri, spina bifida merupakan gangguan non-kromosomal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Untuk faktor resikonya itu sendiri, kelainan kongenital dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, atau bisa jadi dari keduanya. Spina bifida merupakan salah satu kasus kelainan kongenital yang sering terjadi pada bayi yang baru lahir di Indonesia setelah encephalus dan anencephaly. Penyakit spina bifida atau sering dikenal dengan sumbing, yaitu tulang belakang, adalah salah satu penyakit yang banyak terjadi biasanya pada bayi. Untuk penata laksanaan dari spina bifida ini, resiko terjadinya spina bifida dikurangi dengan mengkonsumsi asam folat. Kekurangan asam folat pada seorang wanita harus dikoreksi sebelum wanita tersebut mengalami kehamilan. Karena kelainan ini terjadi sangat dini, kepada wanita yang berencana untuk hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg per hari. Kebutuhan asam folat pada wanita hamil adalah 1 mg per hari. Untuk komplikasinya itu sendiri adalah kelemahan otot sehingga hingga kelumpuhan, cacat tulang, termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pendekaan, panjang otot, dan kelainan sendi. Gangguan masalah pada penggerakan usus dan proses kemih, penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus. Untuk prognosisnya itu sendiri ada penurunan kualitas hidup, seringkali dialami dan merupakan salah satu aspek yang diperlihatkan dalam penata laksanaan spina bifida. Penderita rentan mengalami depresi, ansietas, kebiasaan seperti minum alkohol, serta berganti-ganti pasangan seksual. Yang selanjutnya ada pencegahan, yaitu dapat menggunakan suplemen folic acid 400 mikrogram atau 0,4 mg per hari sebelum hamil dan 800 mikrogram atau per hari selama kehamilan. Penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk menurunkan risiko terjadinya defek neutral tube seperti spina bifida. Ini mana folic acid, folacid, pteroglutamic acid terdiri dari bagian-bagian pteridin atau asam para-aminobenzoat dan asam glutamat. Yang selanjutnya itu ada klinis ketiga, yaitu spondylolisthesis
yang dimana itu adalah suatu keadaan di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebrata bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Untuk etiologinya sendiri adalah multifaktorial, predisposisi, kongenital tampak pada spondylolistesis dan tipe 1 dan tipe 2 dan postur gravitasi. Tekanan rotasi dan stres atau tekanan konsentrasi tinggi pada sumbu tubuh berperan penting dalam terjadinya pergeseran tersebut. Untuk patofisiologinya itu sendiri adalah defek pada vertebrata yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma maupun infeksi. Spondylolistesis dapat terjadi di regio vertebra manapun. Tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban dan pergerakan berurang dari akibat aktivitas fisik. Maksudnya ada epidemiologinya itu sendiri adalah prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskulosketal. Spondylolistesis dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Untuk faktor resikonya itu sendiri, itu ada menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi atau spondylolisis, melakukan olahraga yang memberi tekanan dan renggang berlebih pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi. Selanjutnya memiliki keluarga yang dapat juga menderita spondylolistesis. Untuk penata laksanaan penyakit ini adalah bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas, gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menegakkan progresivitas penyakit hingga tercapai remis. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolisis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Untuk komplikasinya itu ada nyeri punggung bagian yang bawah yang berkepanjangan, ada kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, serta kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, terjadi kerusakan pada saraf tulang belakang, mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Untuk prognosisnya itu sendiri, itu mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolistesis istemik grade 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup para penderita. Untuk pencegahan itu ada mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Dapat juga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menjaga kesehatan tulang. Rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang. Selanjutnya ada klinis dari spondylosis, yang dimana itu adalah penyakit degeneratif tulang belakang. Spondylolisis ini disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada siklus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak antar vertebrata, sehingga mengakibatkan terjadinya osteofil, penyempitan kanalis, spinalis, dan foramen invertebralis, dan iritasi persendian posterior. Untuk etiologinya sendiri, itu ada penyebab utama dari spondylosis adalah aus dan memipihnya tulang, mengeringnya cakram, dan menambalnya ligamen di sekitar tulang belakang. Perlu diketahui bahwa tulang belakang memberi struktur dan menopang tubuh. Selain itu, tulang ini juga melindungi hampir semua cabang saraf utama yang berjalan dari otak. Untuk patofisiologinya itu sendiri, spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenal lumbal, proses degeneratif diskus invertebrata, disertai pertumbuhan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebrata. Untuk epidemiologinya itu sendiri, menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan ke-19 dengan persentase 27% dan prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Untuk faktor resikonya itu ada kelebihan berat badan, cedera pada trauma pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau olahraga
yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu. Yang ada usia, gejala seringkali dilaporkan pertama kali di antara usia 20 sampai 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondylosis pada studi X-ray. Jenis kelamin juga untuk orang di bawah 45 tahun, osteomorosis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis sering terjadi ditemukan pada wanita. Untuk penata laksanaannya itu ada fisioterapi pada kondisi dengan menggunakan infrared atau TENS dan terapi latihan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperluas informasi tambahan tentang dan peran fisioterapi pada kondisi low back pain pada kalangan fisioterapi medis dan kalangan luas. Untuk komplikasinya itu sendiri ada stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, dan kelemahan pada kaki. Selanjutnya ada radikulopati serviks, itu perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang mengakibatkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, hipersensitivitas pada punggung. Yang selanjutnya ada myelopati spondylotic cervix atau sumsum tulang belakang yang berkonferensi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Selanjutnya ada skoliosis, ada hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S dan C. Untuk prognosisnya itu adalah merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperlihatkan juga menyebabkan dan faktor yang mempengaruhinya seperti adanya konversi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan gangguan berkemih. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Untuk pencegahannya itu sendiri ada duduk dan berdiri dengan benar, berjalan belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur atau latihan aerobik sangat baik, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan makanan yang sehat, diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran, berhenti merokok bagi yang merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahat yang banyak. Terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.